Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang correlative conjunction. Correlative conjunction atau kata sambung korelatif adalah pasangan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen yang setara dalam sebuah kalimat. Nah, correlative conjunction ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan atau perbandingan antara dua unsur yang dihubungkan. Nah, elemen-elemen ini bisa berupa kata, frasa, ataupun klausa. Nah, correlative conjunction ini sering digunakan dalam kalimat untuk menunjukkan hubungan antara dua hal yang memiliki sifat yang serupa ataupun berlawanan. Nah, correlative conjunction ini membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan menghubungkan dua unsur yang memiliki hubungan tertentu. Nah, dengan menggunakan correlative conjunction ini, kalimat menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh pasangan correlative conjunction beserta contoh kalimatnya. Yang pertama ada both dan and. Nah, both dan and ini digunakan untuk menyatakan bahwa dua hal yang disebutkan terjadi bersamaan atau secara bersamaan. Nah, contohnya, both my sister and I like to swim. Baik adik perempuan saya maupun saya suka berenang. Nah, jadi di sini menyatakan bahwa si saya ini dan saudara perempuannya ini sama-sama suka berenang. Kemudian ada either dan or. Either dan or ini digunakan untuk memberikan pilihan antara dua hal atau alternatif. Contohnya, you can choose either the blue shirt or the red one. Kamu bisa memilih salah satu kemeja biru atau yang berwarna merah. Jadi di sini si kamunya ini disuruh memilih antara kemeja yang berwarna biru atau yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga ada neither dan nor. Neither dan nor ini digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau dua klausa yang menunjukkan ketidaksetujuan atau eksklusivitas. Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya tidak terjadi atau tidak berlaku. Contohnya, I neither smoke nor drink alcohol. Saya tidak merokok dan tidak juga minum alkohol. Nah, di sini menjelaskan bahwa keduanya itu tidak terjadi atau tidak berlaku. Kemudian yang keempat ada not only dan but also. Not only dan but also ini digunakan untuk menyatukan dua elemen dalam suatu kalimat dan menunjukkan bahwa tidak hanya satu hal yang terjadi, tetapi juga hal lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dua hal yang disebutkan berhubungan dan terjadi secara bersamaan. Nah, conjunction not only dan but also ini membantu menyampaikan ide penambahan atau penguatan. Contohnya, she is not only smart, but also hardworking. Dia tidak hanya pintar, tetapi juga pekerja keras. Nah, di sini dijelaskan bahwa si dia ini pintar dan dia juga pekerja keras. Jadi, dua elemen ini dimiliki oleh si subjeknya. Kemudian contoh yang terakhir ada whether dan or. Whether dan or ini digunakan untuk menyatakan pilihan atau alternatif antara dua kemungkinan. Nah, frasa ini memberikan ide bahwa dua situasi atau kondisi itu bisa terjadi, dan pilihan di antara keduanya dapat bergantung pada keadaan atau preferensi tertentu. Nah, baik whether maupun or ini memiliki fungsi yang mirip dengan menggambarkan suatu alternatif atau pilihan. Nah, contohnya, I am trying to decide whether to buy a laptop or a desktop computer. Saya sedang mencoba memutuskan apakah akan membeli sebuah laptop atau sebuah komputer desktop. Nah, di sini menyatakan bahwa pilihan atau alternatif yang harus dipilih dari dua buah kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini adalah membeli laptop atau membeli desktop komputer. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang correlative conjunction. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.